Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi dalam sekolah gratis, bersama saya Mr. Chloe. Mari kita berbicara kembali tentang Perjanjian New York. Perjanjian New York adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Kerajaan Belanda dan Indonesia mengenai administrasi wilayah Nugini Barat. Bagian pertama perjanjian mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih administrasi wilayah tersebut, dan bagian kedua mengusulkan serangkaian kondisi sosial yang akan diberikan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa menjalankan kebijaksanaan yang diusulkan dalam pasal 12 perjanjian untuk mengizinkan pendudukan dan administrasi Indonesia atas wilayah tersebut. Dinegosiasikan selama pertemuan yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat. Perjanjian tersebut ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat. Perjanjian tersebut dimasukkan ke dalam agenda Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1962 dan menghasilkan Resolusi Majelis Umum 1752/17 yang memberikan wewenang kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menduduki dan mengelola Nugini Barat. Meskipun perjanjian tersebut tidak dapat meniadakan kewajiban yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan perjanjian tersebut menegaskan bahwa perjanjian tersebut dibuat untuk kepentingan rakyat di wilayah tersebut, namun sebagian orang berpendapat bahwa perjanjian tersebut mengorbankan rakyat di wilayah tersebut demi kepentingan kekuatan asing. Ringkasan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari tahun 1962 menyatakan bahwa perjanjian tersebut hampir merupakan kemenangan total bagi Indonesia dan kekalahan bagi Belanda. Bahwa Biro Urusan Eropa Amerika Serikat bersimpati terhadap pandangan Belanda bahwa aneksasi oleh Indonesia hanya akan menukar kolonialisme kulit putih dengan kolonialisme kulit coklat, dan bahwa alasan mendasar pemerintahan Kennedy menekan Belanda untuk menerima perjanjian ini adalah karena mereka percaya bahwa pertimbangan Perang Dingin untuk mencegah Indonesia menjadi komunis mengesampingkan kasus Belanda. Latar belakang asal-usul pertikaian atas Nugini Belanda disepakati bermula dari kebutuhan pra-Perang Dunia II untuk menemukan tanah air bagi orang Indonesia. Menurut C.L.M. Penders, tidak ada alasan lain, termasuk untuk mengembangkan pulau itu, yang diajukan oleh Belanda untuk melanjutkan kekuasaan mereka di Nugini Barat. Secara rasional melayani kepentingan nasional Belanda cukup untuk mempertahankan wilayah yang akan menyebabkannya kehilangan begitu banyak bisnis dan niat baik internasional. Dimulai pada tahun 1920-an, sejumlah besar orang Indo yang menganggur di Jawa membujuk pemerintah Belanda untuk mendirikan koloni di Nugini Barat Utara, yang akhirnya gagal memberi para kolonis kemakmuran yang mereka harapkan. Namun, Nugini dipahami sebagai tanah yang dijanjikan dalam imajinasi kelompok-kelompok seperti Vaderlandse Club dan Partai Nazi Belanda yang melobi untuk provinsi Belanda kulit putih di Hindia. Meskipun provinsi ini tidak pernah tercapai, orang-orang Indo mempertahankan posisi istimewa dan dibenci di Indonesia, sehingga mereka menjadi pendukung terkuat untuk Nugini yang otonom. Sejak tahun 1945 selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda mencoba untuk bernegosiasi untuk tempat khusus bagi Nugini dalam berbagai konferensi dengan kaum nasionalis Indonesia, dengan perjanjian Linggarjati antara lain yang mencadangkan Nugini sebagai tempat pemukiman bagi orang-orang Indo. Namun, selama konferensi meja bundar Belanda-Indonesia tahun 1949, baik Indonesia maupun Belanda tidak dapat menyetujui status Nugini,
dengan Belanda berpendapat bahwa mereka harus mempertahankan Nugini Barat untuk penentuan nasib sendiri penduduk asli, setelah penduduk tersebut menjadi cukup dewasa. Kesepakatan yang dihasilkan tidak jelas mengenai status akhir Nugini, meskipun Partai Buruh Belanda mengalahkan amandemen yang secara eksplisit akan mengecualikan Nugini dari kemerdekaan Indonesia. Sejak tahun 1951, pemerintah Indonesia menafsirkan hasil konferensi meja bundar sebagai pemberian kedaulatan atas semua bekas Hindia Belanda, termasuk Nugini. Sepanjang negosiasi dengan Indonesia, Belanda mempertahankan bahwa mereka dapat menyerahkan kedaulatan atas Nugini Belanda, karena partai-partai konservatif di parlemen Belanda, yang sangat dipermalukan oleh kemerdekaan Indonesia dan ingin mempertahankan benteng kolonial di daerah tersebut, tidak akan memberikan suara untuk meratifikasi perjanjian semacam itu. Ketika pemerintah Indonesia menarik diri dari Uni Belanda Indonesia karena frustrasi dengan lambatnya perundingan mengenai Nugini, Belanda merasa lega dari kewajiban untuk melanjutkan perundingan mengenai masalah tersebut. Indonesia, yang didukung oleh seluruh negara Afrika dan Asia kecuali Tiongkok yang nasionalis, mencoba untuk meloloskan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak Belanda untuk berunding dengannya mengenai status Nugini Barat. Namun, resolusi tersebut diblokir oleh penentangan dari seluruh negara Barat kecuali Yunani. Indonesia memperoleh lebih banyak dukungan internasional untuk negosiasi dengan Belanda selama KTT Jenewa dan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Setelah itu surat kabar dan gereja-gereja Belanda, yang sebelumnya dengan teguh mendukung mempertahankan Nugini, menganjurkan membawa Nugini ke dalam lingkup yang lebih tenang, dari perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun demikian, pada tahun 1956, Belanda mengubah konstitusinya untuk memasukkan Nugini Barat sebagai negara konstituen kerajaan Belanda. Meskipun pemerintah mengecualikan amandemen yang akan menetapkan penentuan nasib sendiri sebagai tujuan kedaulatan Belanda atas wilayah tersebut. Di dalam Nugini Barat, Belanda meliberalisasi partai politik tetapi melarang partai pro-Indonesia karena dianggap subversif. Menanggapi sikap keras Belanda, posisi Indonesia terhadap Nugini berangsur-angsur bergeser dan menyatakan bahwa rakyat Nugini telah menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah pemungutan suara ketiga dan terakhir di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1957, di mana sebuah resolusi yang mendesak dialog Belanda-Indonesia, dengan dukungan mayoritas negara yang mewakili mayoritas rakyat dunia, diblokir oleh kekuatan kolonial, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio mengatakan bahwa mereka tidak akan lagi berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat, Nugini Barat, di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mogok kerja massal dan penyitaan ilegal terjadi di Indonesia terhadap bisnis-bisnis Belanda pada tahun 1958, yang diorganisir oleh Partai Komunis, kelompok pemuda dan veteran yang menyebabkan warga negara Belanda melarikan diri dari negara tersebut. Hubungan diplomatik dengan Belanda diputus pada tahun 1960. Negosiasi, selama tahun 1950-an, Amerika Serikat memiliki hubungan yang buruk dengan Indonesia, karena dukungan rahasianya terhadap pemberontak anti-pemerintah di Sumatera dan keengganannya untuk mendukung klaim Indonesia atas Nugini Barat. Indonesia juga tidak senang dengan permusuhan yang hampir bulat dari pers Amerika dalam kampanye internasionalnya untuk Nugini Barat. Pada awal tahun 1959, seorang konselor menulis memo atas nama Duta Besar AS yang menyarankan rencana untuk perwalian khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut untuk beberapa tahun terbatas, yang pada akhirnya kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia.
Pada pelantikan Presiden John F. Kennedy tahun 1961, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, yang didukung oleh Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, mengusulkan rencana 7 poin untuk mencegah Indonesia jatuh di bawah kendali komunis dan memenangkannya ke Barat, yang termasuk menjanjikan penyatuan kembali Indonesia dengan Nugini Barat. Biro Urusan Eropa Pemerintah, Badan Intelijen Pusat dan Menteri Luar Negeri AS Dinrus menentang rencana tersebut, baik karena permusuhan terhadap Presiden Indonesia Soekarno, yang telah bekerja sama dengan Jepang, dan dukungan untuk Belanda, sekutu NATO. Posisi Belanda berpendapat bahwa penduduk asli Papua secara ras berbeda dari Indonesia, bahwa penggabungan ke Indonesia akan menjadi pengganti kolonialisme coklat untuk kolonialisme kulit putih, dan bahwa orang Papua yang terbelakang belum siap untuk kemerdekaan. Sementara posisi Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sudah beragam secara etnis, bahwa Indonesia ingin menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpisah oleh kolonialisme, dan bahwa argumen Belanda tentang demokrasi adalah tipuan untuk menciptakan negara boneka di depan pintu Indonesia, di bawah pengawasan Belanda. Pada bulan Maret tahun 1961, Indonesia telah menunjukkan persetujuan untuk perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat bahwa hal itu tidak akan disebut sebagai perwalian. Baik pendukung Indonesia maupun pendukung Belanda dalam pemerintahan tersebut menyatakan posisi mereka sebagai pihak yang mendukung anti-kolonialisme, meskipun gagasan kemerdekaan Papua menarik bagi para penasihat senior dalam pemerintahan AS, hanya sedikit yang menganggapnya realistis. Para pejabat AS juga khawatir tentang opini dunia yang mendukung Indonesia. Demonstrasi diplomatik solidaritas dunia ketiga meningkat, dan pada bulan Januari tahun 1962, Mesir menutup terusan Suez untuk kapal-kapal Belanda sebagai protes terhadap kebijakan Belanda terhadap Nugini. Pada pertengahan Januari, Robert F. Kennedy, saudara laki-laki Presiden Kennedy, melakukan perjalanan ke Jakarta dan mengumumkan bahwa Amerika Serikat, sebagai bekas koloni, berkomitmen pada anti-kolonialisme. Presiden Kennedy kemudian bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns dan Soekarno. Keduanya setuju untuk menjadi perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak setuju dengan rinciannya. Ketika Amerika Serikat mensponsori resolusi kompromi di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditentang Indonesia, hubungan dengan Indonesia memburuk. Pada bulan Desember, Penasihat Keamanan Nasional McGorage Bundi dengan tegas menyarankan Kennedy ke arah posisi yang lebih pro-Indonesia, jangan sampai blok Soviet menarik Indonesia lebih dekat dengannya. Pembicaraan rahasia tingkat duta besar yang dimediasi Amerika dimulai pada bulan Maret tahun 1962, tanpa prasyarat, tetapi Soekarno skeptis terhadap niat Amerika. Pembicaraan diadakan di perkebunan Hanlen di Middleburg, Virginia. Garis besar rencana yang diajukan oleh diplomat Amerika Ellsworth Bunker pada tahun 1962 mengusulkan agar Belanda menyerahkan kendali atas Nugini kepada administrator Perserikatan Bangsa-Bangsa yang netral, yang secara bertahap akan digantikan oleh administrator Indonesia, dan kemudian sepenuhnya kepada Indonesia, yang kemudian akan diminta untuk menyelenggarakan referendum, untuk memberikan kebebasan kepada orang Papua, dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan personel Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya. Belanda menanggapi bahwa usulan tersebut adalah pengkhianatan yang mengejutkan oleh Amerika Serikat, awalnya menginginkan referendum berlangsung di bawah administrasi PBB. Meskipun setelah Amerika Serikat mengancam akan mempublikasikan negosiasi tersebut, mereka menyetujui dengan penambahan hak untuk menentukan nasib sendiri ke dalam perjanjian tersebut. Menteri Luar Negeri Subandrio, yang menganggap pengawasan dan penyelenggaraan referendum oleh PBB sebagai penghinaan bagi Indonesia,
hanya menyetujui serangkaian pedoman yang disederhanakan untuk plebissit ketika Amerika Serikat mengancam akan beralih pihak dan mendukung Belanda. Pasal 18 dari versi final perjanjian tersebut memberikan parameter berikut untuk tindakan pilihan bebas. Musyawarah akan diberi instruksi tentang tata cara mengkaji keinginan masyarakat. Tanggal sebenarnya dari undang-undang ini akan selesai sebelum tahun 1969. Pertanyaan dalam undang-undang ini akan memungkinkan penduduk untuk memutuskan apakah akan tetap tinggal atau memisahkan diri dari Indonesia. Semua orang dewasa akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam tindakan pilihan bebas. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, perwakilan dari Indonesia dan Belanda menandatangani perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai Nugini Barat, Irian Barat, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York. Pelaksanaan, beberapa anggota Dewan Nugini Kuaso Legislatif yang dibentuk di bawah Belanda merasa kecewa karena Belanda telah menandatangani perjanjian tersebut tanpa berkonsultasi dengan Dewan. Meskipun demikian, Dewan memutuskan untuk mendukung perjanjian tersebut dan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan otoritas Indonesia dalam menjaga perdamaian dan ketertiban. Sebagian kecil anggota Dewan, termasuk Nicholas Jouwe, menolak mendukung perjanjian tersebut dan mengasingkan diri di Belanda. Ia baru kembali ke Indonesia pada tahun 2009. Periode pemerintahan Perserikatan Bangsa-Bangsa berakhir pada tanggal 1 Mei tahun 1963, sebagaimana yang direncanakan dalam perjanjian New York. Fernando Ortiz Sanz, perwakilan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Nugini, mengamati dan menyetujui proses musyawarah selama Maret dan April tahun 1969 untuk tindakan pilihan bebas yang terakhir, meskipun merekomendasikan agar Dewan diperluas untuk lebih mematuhi ketentuan kelayakan orang dewasa dalam perjanjian New York. Dalam laporannya, ia mengatakan bahwa mayoritas petisi yang ia terima dari orang-orang Nugini bersifat pro-Indonesia, meskipun penilaian pendapat lokal ini bertentangan dengan laporan dari kedutaan besar asing. Antara Juli dan Agustus tahun 1969, tindakan pilihan bebas dengan suara mayoritas berakhir mendukung tetap berada di Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional H.F. Van Panhuys menghubungkan hasil yang tidak seimbang ini dengan kurangnya demilitarisasi wilayah, proses musyawarah, berdiskusi sampai keputusan bulat dicapai, tidak menciptakan suasana di mana orang bisa secara rahasia dan dengan demikian tanpa rasa takut mengekspresikan pilihan mereka, dan kurangnya opsi untuk bersatu dengan Belanda. Di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekelompok negara Afrika, yang dipimpin oleh Ghana, mengecam tindakan pilihan bebas sebagai tindakan imperialisme Muslim dan rasialisme Asia. Negara-negara lain seperti India membantah tuduhan tersebut dan merayakan persatuan Indonesia. Pada bulan Oktober tahun 1969, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi 84-0 dengan 30 abstain yang mencatat, dengan penghargaan pemenuhan dari Perjanjian 1962, dan berterima kasih kepada Indonesia atas upayanya untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan sosial Irian Barat. Negara-negara Afrika yang tidak setuju mengusulkan amandemen untuk mengarahkan referendum kedua pada tahun 1975, tetapi gagal karena pertentangan Indonesia dan Amerika. Pemerintah Belanda menerima hasilnya dan mengatakan bahwa prosesnya sesuai dengan perjanjian New York. Ketika merenungkan hasil pemungutan suara tersebut, Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang telah pensiun Chakravarti Narasimhan mengatakan pada tahun 2001, suasana di PBB adalah untuk menyingkirkan masalah ini secepat mungkin, dan hati saya tidak berdarah untuk orang Papua. Amerika Serikat sebagian telah mencapai tujuannya,
untuk memenangkan Indonesia ke pihak Barat, meskipun konfrontasi Indonesia-Malaysia dan ekonomi Indonesia yang sedang berjuang mendinginkan hubungan. Bagi Indonesia, pelaksanaan perjanjian New York melengkapi tujuan nasionalis Indonesia awal dari apa yang disebut Soekarno sebagai Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan mewakili perlawanan yang berhasil terhadap pemisahan atas dasar etnis atau agama. Di sisi lain, pelaksanaan perjanjian New York adalah salah satu keluhan yang paling banyak dikutip dari Gerakan Papua Merdeka, OPM, dan tahun-tahun segera setelah pelaksanaannya adalah yang paling keras dalam konflik gerilya yang muncul dengan pendukung kemerdekaan, karena pejuang OPM menculik dan menyerang polisi, militer, dan target transmigran sementara militer Indonesia menembaki seluruh desa sebagai tanggapan. Meskipun pendukung kemerdekaan untuk Nugini Barat menganggap tindakan pilihan bebas sebagai tidak sah dan tidak sesuai dengan perjanjian New York, Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi menyatakan bahwa status Nugini Barat sebagai bagian dari Indonesia adalah final. Pada tahun 2002, Majelis Nasionalis Papua yang dipimpin oleh aktivis kemerdekaan T.S. Eluai menyatakan perjanjian New York melanggar hukum dan tidak dapat diterima secara moral, karena perwakilan dari Nugini Barat tidak terlibat di dalamnya. Namun tim negosiasi Indonesia yang dipimpin oleh Subandrio di New York mencakup perwakilan Papua seperti Hai teman semuanya, berjumpa lagi bersama Mr. Chloe. Senang hati dan penuh rasa syukur untuk bisa belajar bersama dan tumbuh bersama, sekaligus masih bisa membahas segala hal yang ada dalam kehidupan di dunia ini. Martin Inday, Yohanes Abraham Dimara, Albert Karubui, Silas Papare, Fritz Kirihio, dan Ephraim Somisu. Terima kasih teman semuanya, sudah mau membaca dan belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, Ki Ika Chloe, tumbuh bersama. Kak Chloe.